omon-omon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali dengan saya Miftah Haisyopati. Pilkada dan pemilu bukan hanya untuk anak presiden. Jadi manakala Mahkamah Agung dan sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyesuaikan undang-undang berdasarkan kepentingan anak-anak Presiden Joko Widodo, itu juga membuka ruang bagi semua rakyat Indonesia. Anda yang berusia 29 tahun lebih dan manakala nanti sudah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta mencapai 30 tahun, maka Anda bisa mencalonkan diri sebagai gubernur. Anda anak tukang becak, anaknya sampai presiden, boleh. Itu keputusan Mahkamah Agung. Hanya saja banyak kalangan meributkan itu. Padahal logika sederhana seperti yang dikatakan oleh Gibran berkali-kali. Nah, kalau nggak suka ya nggak usah pilih. Kalau saya terlalu muda, pelongo-pelongo, ya ngapain? Jangan milih saya. Itu cara berpikir yang sederhana. Bisa juga ini dipindahkan ke Kaisang. Nah, saya kalau masih dianggap muda ini, ya jangan milih saya kalau nggak suka saya jadi gubernur DKI dan lain sebagainya. Begitu juga anak cucu saya juga bisa berkata yang demikian. Nah, untuk kepentingan itu membicarakan persoalan bagaimana lembaga-lembaga hukum tertinggi negara itu mengikuti ya keinginan-keinginan putra dari Presiden Jokowi, ini menarik dan saya menghadirkan Bapak Djoko Sumpeno. Beliau adalah pemerhati masalah-masalah sejarah dan juga praktisi politik, begitu juga dengan Ustadz Fadli. Beliau adalah juga seorang ustadz. Fadli Asir ini rakyat jelata katanya. Beliau adalah seorang ustadz, seorang akademisi, dosen, dan beliau juga seorang dalam tanda kutip politisi atau paling nggak staf ahli para politisi. Begitu juga dengan ada juga Juanda Bakar. Beliau adalah aktivis HMI waktu masih mahasiswa dan sekarang adalah Waktu masih muda. waktu belum menikah, waktu muda, dan sekarang beliau di kami tentu saja dan pengamat ekonomi yang dulu mantan anggota DPD dari daerah Maluku. Maluku Utara. Oke. Sebelum semuanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya aktual, saya pengen Pak Djoko Sumpeno menyampaikan gambaran apa begitu naifnya negeri ini di zaman Soekarno, Soeharto, Habibie dan presiden lain-lainnya. Ada nggak yang seperti itu? Sejauh pengamatan kami sejak Republik ini berdiri, Republik Indonesia, mungkin bisa dikoreksi ya, saudara, bahwa itu tidak ada, belum pernah ada. Kalau dibandingkan dengan sekarang, suami sudah habis periodenya 2 kali karena nggak bisa diganti istrinya. Di Klaten, ya, banyak beberapa tempat, bukan banyak, ada beberapa tempat. Kemudian juga anaknya. Nah, itu mungkin dulu juga tidak ada pemilihan sebabnya. Dulu kan yang namanya bupati, gubernur itu ditunjuk, apalagi gubernur Jakarta. Ya. Kalau nggak salah soal PKPU peraturan itu kan berkaitan dengan pilkada di Jakarta. Meskipun waktu itu juga mulai Orde Baru itu dilakukan pemilihan, tetapi yang memilih bukan secara langsung oleh rakyat, one man one vote, tetapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkat reformasi itulah kemudian berkembang pemilihan yang oleh banyak orang dibilang amat sangat liberal. Tetapi
kalau dari sejarah kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Mataram, itu memang batasan usia tidak ada. Tetapi di situ pernah terjadi ketika di Yogyakarta, itu Pakubuwono II ketiga itu terjadi krisis, yang waktu itu yang dipilih berumur 5 tahun. Tetapi didampingi oleh, dan itu banyak kerajaan-kerajaan termasuk di zaman era Ottoman juga kan masih kecil. Wali nagari ya, bukan wali nagari, wali kesultanan. Disitulah yang kemudian ada Ibu Suri dan salah satunya lagi adalah Pangeran Diponegoro itu, karena Diponegoro kan sebenarnya anak dari Sultan dari bukan dari Permaisuri, tetapi jelas bahwa beliau adalah anak Sultan Pangeran Diponegoro. Cuman dia tidak menjadi ini, dia dipasang untuk menjadi wali dari sang sultan yang amat sangat yang masih bocah, dan itu akhirnya berujung juga pada pergulakan perang Jawa, dan itulah perang terakhir yang harus dihadapi Belanda ketika VOC sudah runtuh. 200 tahun VOC itu berkuasa, dan mulailah dia menata administrasi, dan perjanjian Giyanti itulah kalau kita sebut bahwa itulah turun tangannya yang sangat ekstensif dari pemerintah kolonial. Meskipun sebelumnya ketika Sultan Jogja itu pertama diangkat, Pakubuwono kedua, Pakubuwono itu Surakarta, Yogyakarta belum berdiri. Tetapi ketika berdiri, itu Pangeran Mangkubumi itu kan saudaranya dari Pakubuwono pertama di Surakarta. Dan karena Pangeran Mangkubumi ini sama Mangkunegara itu berontak, makanya jadilah perjanjian Giyanti 1755 dan diikuti perjanjian Salatiga 1757 itu. Itu dalam sistem kerajaan. Jadi spirit dinasti. Ya, jadi memang sebenarnya apa yang salah bahwa kalau seorang anaknya pengen, ya, tetapi semua itu kan ada koridor peraturan perundang-undangan dan kepantasan. Jadi, dan saya secara pribadi ingin menanyakan, apakah memang nggak ada kerjaan lain di dalam pemerintahan ini gitu? Kan jadi pengusaha toko ya. Ya, buat diikuti itu orang-orang Minang itu menjadikan Indonesia ini karena perdagangan, karena perantauan, gitu. Bukan karena memburu kekuasaan yang sebenarnya dalam situasi ekonomi yang sekarang, kedudukan rupiah yang begitu tidak berarti di mata dunia moneter internasional. Sebenarnya apa yang kita cari, apa yang dicari. Jadi kalau saya ditanya sekali lagi bahwa sejarah Republik ini berdiri sampai hari ini, bahkan seorang Soeharto pun tidak sengaja, bukan sengaja, kayaknya tidak ada petunjuk untuk menyiapkan itu, karena kan ngangkat menteri itu beda, dan ternyata apalagi Bung Karno, Bung Karno itu pesen, jangan sekali-kali anakku ini menjadi politisi, menjadi politisi ya. Karena politik itu amat sangat berat. Karena memikirkan banyak orang. Bukan mengambil manfaat dari orang. Dan kata Pak Kasman, politisi bagian dari sebuah kepemimpinan itu, memimpin itu menderita. Ada. Apa? Bahasa Belandanya, jadi itu yang kita khawatirkan bahwa menjadi penguasa itu dalam mengenai ingin mukti wibowo dari dalam pusat Jawa. Padahal dia dituntut mukti wibowo itu dituntut dia harus mampu menjadi satunya kata dan perbuatan. Ajining diri, sekolati, kemudian berbudi bawa laksono. Nah, itu nggak mudah karena dia meniadakan dirinya sendiri. Sebenarnya seorang pemimpin itu meniadakan diri sendiri. Seperti Ki Ahmad Dahlan itu sampai menjual semuanya demi misinya yang hampir saja putus di tengah jalan. Barang-barangnya dijual segala macam. Ada atau pemimpin itu?
Yang ada adalah jadi caleg menjadi gila karena sudah terlanjur menjual sawah dan mobilnya. Repot kan. Saya kira itu pengantar saya. Oke, Ustadz Fadri, banyak pihak khawatir ya kelakuan Jokowi dalam pemimpin ini menular ke Prabowo nantinya. Apalagi kemarin itu ternyata yang mancing-mancing Kaisang itu ternyata adalah keponakan Prabowo. Ada hal yang dicemaskan orang adalah gaya kepemimpinan Prabowo di Gerindra yang juga menerapkan politik kekeluargaan atau politik dinasti itu juga akan dibawa pula ke istana. Jadi nantinya klan daripada Sumitro Jayadikusuma akan banyak ditarik ke pusat kekuasaan. Menurut feeling Anda, feeling ini bisa, ini apa semacam virus atau gimana, akan keluar atau enggak ini? Pertama saya bukan dokter ya Pak ya. Harus dianalisa gitu ya. Iya. Tapi begini ya, tapi ada ini sangat dilematis gitu. Ya, di satu sisi itu kan harusnya aturan itu mengendalikan permainan, bukan permainan mengendalikan aturan gitu. Orang main bola gitu ya, kalau yang mengendalikannya pemain harusnya gol bisa jadi nggak gol, ya, karena aturannya dibikin sama pemain gitu. Nah, kalau aturan yang diikuti, kalau dia gol ya harus gol gitu. Nah, saya pikir ini juga jangan sampai seperti itu gitu. Apa namanya, regulasi bagaimana kita gitu. Ya, hukum itu bagaimana ya penguasa gitu. Ya, hukum tetap hukum, berdiri pada porsi yang di tengah ya, yang adil ya, yang merata ya. Kemudian bisa menaungi semuanya. Siapapun tunduk di bawah hukum itu. Gitu. Baik itu pemimpin maupun yang dipimpin ya. Semuanya harus tunduk. Nah, itu dilema pertama. Ya, hari ini kita melihat tadi ada politik dinasti segala macam yang akhirnya merubah regulasi, merubah tatanan, merubah hukumnya. Nah, memang ada sisi tidak menarik seperti ini. Mungkin nanti ke depan bukan hanya soal itu. Soal yang lain-lain bisa jadi berubah sesuai dengan keinginan penguasa. Ya, misalnya bukan soal anak aja nanti. Tapi yang lain-lainnya juga bisa akan berubah. Tapi dalam apa namanya, dalam kasus ini saya melihatnya juga dari sisi yang lainnya. Ini kesalahannya juga pada ini sih, pada apa namanya, pepatah Indonesia itu, kasih ibu dan kasih ayah itu sepanjang masa. Gitu. Kasih ibu sepanjang masa. Ya itu nggak ada Terutama ibu, ya terutama ibu gitu. Ya dia pengen lihat anaknya jadi berhasil juga. Nggak ada orang tua yang pengen lihat anaknya jadi belangsak, itu nggak ada. Dia bapaknya S1, anaknya harus S2. Anaknya S2, bapaknya S2, anaknya harus S3. Nah, saya pikir ini kewajaran kalau misalnya ada orang tua membela anak, itu benar. Nah, gimana caranya? Sudah fitrah ya. Nah, fitrahnya. Dinasti boleh, asal kualifikasi cukup. Nah, nggak apa-apa, saya pikir. Nah, kemudian ya kita sebagai orang muda juga merasa terbatasi, misalnya begitu dengan umur. Iya, Pak Joko, kita ya, saya maksud saya. Pak Joko, kalau saya generasi milenial, Pak Joko generasi kolonial. Jadi ini apa namanya, terbatasi. Kalau kita lihat sejarah ya, tokoh-tokoh inspiratif itu lahir dari orang-orang muda. Nah, ya kalau negara inilah misalnya Soekarno itu dari muda dia berjuangnya dan sangat menjadi tokoh waktu mudanya. Hatta juga begitu. Sudirman jadi panglima itu usianya belum sampai 40 tahun udah meninggal kan sebelum 40 tahun ya. Umur 29 tahun jadi panglima. 29 tahun menjadi panglima. Meninggal 34. Umur 34 tahun meninggal. Itu usia muda. Kemudian ada lagi Syahrir, ada lagi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu Sumpah Pemuda umur berapa itu? Bikin teks Sumpah Pemuda, mengundang pemuda seluruh Indonesia. Belum lagi siapa tadi, Natsir segala macam. Ini baru periode sejarah di atas kita. Sebelum-sebelumnya lagi ada Tariq bin Ziyad, anak muda. Al-Fatih, ya, anak muda. Karena anak muda ini
menurut saya ini duluan congornya pada otaknya. Ya kalau anak muda tuh enak. Ya. Iya, dia acting dulu, Pak. Dia acting dulu kan. Kalau salah namanya anak muda ya minta maaf ya. Namanya masih muda, masih banyak salah. Itu luar biasa. Tapi kalau anak muda bener, bertindak bener gitu. Orang bilang gila, itu luar biasa itu anak muda. Masih muda udah kayak begitu. Beda kalau sama orang tua. Kalau orang tua duluan congor pada otaknya. Dia bilang gini, begitu orang tua bertindak salah, orang bilang gini, itu udah tua masih kayak gitu aja. Atau misalnya dia bertindak terus bener, orang-orang bilang ya namanya juga udah tua, udah banyak makan asam garam, udah biasa aja, nggak ada istimewanya. Nah saya pikir perlu juga dibicarakan masalah peluang-peluang anak muda yang punya kualifikasi, yang menilai kan masyarakat dan semuanya ya, diberi kesempatan untuk menjadi sesuatu di negara ini. Nggak nunggu tua dulu. Ya. Kalau misalnya kayak Sudirman nunggu 40 tahun, ya udah nggak ada dia umur sampai 3 sebulan tahun. Gitu. 34 ya? 34 tahun udah nggak ada. Nah saya pikir ini ternyata orang-orang yang inspiratif, punya motivasi tinggi, kemudian yang giat itu kan biasanya tercermin kepada orang-orang muda. Masalahnya itu maksudnya saya pikir harus dibuka peluang-peluang itu, tapi dengan cara yang banyak orang yang mereferensikan Rasulullah diangkat sebagai nabi itu usia 40 tahun. Jadi orang dianggap matang itu 40 tahun. Tapi saya tuh percaya juga tuh umurnya 40 tahun. Ya, karena kan waktu itu penonton umurnya nggak ada. Siapa emang nonton Rasulullah dirayain waktu itu juga. Orang penanggalannya aja hijriah itu pas Rasulullah hijrah gitu. Dan tidak pernah ulang tahun lagi. Nggak pernah ulang tahun. Dan saya rasa itu juga ya itu menunjukkan bahwa kematangan orang itu kan usia-usia sebegitu. Tapi sebenarnya Rasulullah mungkin lebih muda. Nikah aja ya siapa yang bilang Khadijah itu 45 tahun. 40 tahun ya. Kemudian masih punya anak berapa setelah usia 40 tahun gitu. Masa Risti ya, habis gitu 4 anak. Khadijah sendiri mungkin barangkali pas lahir juga nggak pernah dirayakan ulang tahunnya gitu. Jadi ya maksudnya tuh ini 40 tahun itu merasa orang matang gitu. Jadi itu tidak bisa dijadikan referensi gitu Ustaz maksudnya? Ya referensinya nggak 100% lah gitu ya, gitu untuk usia. Tapi saya pikir, tapi yang tadi yang saya sampaikan itu bahwa peluang-peluang untuk anak muda ya memimpin negara segala macam itu harus dipertimbangkan lagi. Ya. Nah, kalau soal nepotisme dan segala macam, memang kita nggak setuju. Artinya bukan masalah nepotisme aja. Jangan sampai penguasa itu mengatur undang-undang semau dia gitu. Tergantung kepentingannya. Tapi kalau soal yang lainnya, soal peluang dan kesempatan anak muda itu harus dibuka selebar-lebarnya. Karena saya lihat mungkin di negara-negara lain juga banyak pemimpin-pemimpin muda yang sangat luar biasa. Jadi, ya. Ustaz memandang apa yang dilakukan oleh MA itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Waktunya yang salah kali ya. Ya, waktunya. Jadi memang waktunya, momentumnya yang ya karena ini lagi dimanfaatkan untuk begini ya. Harusnya kalau memang visioner ini harusnya dirubah sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Kalau presiden apa namanya? Jadi maksudnya undang-undang itu salah dari awalnya ya. Perubahannya orang-orang perubahannya. Iya begitu sudut pandang. Ya diralat nyatanya sekarang. Berarti dulu nggak visioner kan yang bikin? Iya. Nggak visioner tuh yang mau merubahnya sekarang. Ya. Kenapa nggak dihitung umurnya gitu? Harusnya dihitung dulu. Wah, sekarang waktu itu anak saya nih kalau misalnya saya turun, usianya masih segini belum cukup. Lihat undang-undangnya. Merubahnya jangan sekarang, merubahnya jangan kemarin-kemarin gitu, udah jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin itu lebih visioner gitu ya, dibanding dia merubah sekarang kan momentumnya sangat subjektif gitu ya. Kentara gitu. Oke, Bang Juanda, bagaimana Anda melihat polemik soal keputusan MA itu? Ya, jadi saya itu waktu sebelum ke ini
waktu waktu putusan MK nomor 90 tentang masa usia juga kan sama ini. Ya. Soal Gibran itu. Sebetulnya saya sempat waktu itu juga berpikir kenapa DPR dan pemerintah waktu itu tidak misalnya minimal 30 tahun atau 25 tahun gitu loh. Toh hasil apa setiap warga negara itu kan punya hak pilih dan dipilih. Itu kan undang dasar bilang begitu. Mestinya ketika DPR memutuskan bahwa 17 tahun punya hak pilih, mestinya juga harus ada juga hak memilih, hak pilihnya mesti juga diberikan pada saat itu di semua tingkatannya terlepas dari kualifikasi masing-masing. Nah, tapi memang dalam proses pembuatan undang-undang kan kita semua tahu bahwa itu bukan suatu hal yang pikiran DPR atau pemerintah saja, tapi para ahli juga dilibatkan soal pertimbangan penentuan usia ini ya, pertimbangan psikologi, dan macam kematangan, kualifikasi dan lain sebagainya pasti dihitung. Oleh karena itu kemudian memutuskan 40 tahun tingkat negara, 30 tahun tingkat lokal misalnya gubernur, dan tingkat 25 tahun minimal. Itu kan minimal. Itu tingkat kabupaten itu dianggap sudah bisa gitu loh. Artinya sudah 25 tahun itu sudah sarjana dan lain sebagainya gitu. Jadi ada ini. Seharusnya idealnya kan tidak boleh belajar dalam proses pemerintah ya, memimpin formal begitu tidak boleh by learning, tidak boleh. Sudah matang, kira-kira sebagian itu sudah kualifikasinya sudah bagus lah, bisa memimpin birokrasi atau memimpin pemerintahan gitu loh. Jadi mereka merumuskan, walaupun kita punya pandangan tadi seperti tadi bahwa ketika pembuatan undang-undang mestinya kan jangan terlalu tinggi gitu loh untuk mengakomodir apa yang dibilang oleh Ustaz tadi. Tetapi dalam proses pembuatan undang-undang itu kan terlibat bukan hanya anggota DPR dan pemerintah, banyak ahli terlibat dalam situ dan pembuatannya. Jadi mereka ahli itu yang tadi ahli psikologi tentang kepemimpinan dan sebagainya terlibat memberi masukan, ahli tata negara, hukum. Jadi sebetulnya ini ya mungkin juga ke depan karena ada tuntutan generasi muda bahwa generasi itu mesti lebih ini. Tapi soal kepemimpinan itu kan bukan soal Anda muda atau tidak muda, soal kematangan, kecerdasan dan sebagainya kan itu yang di pengalaman apalagi pemerintah memimpin organisasi negara gitu. Nah, masalah yang jadi ribut sekarang termasuk para ahli-ahli tata negara ya, kalau kita lihat 2 hari ini kita di media sosial, di media televisi dan lain sebagainya, itu adalah pertama momentum, itu betul. Jadi seakan-akan ini semuanya semua akhirnya kan Pak Jokowi yang diserangkan bahwa ini akal-akalannya Pak Jokowi lah apa semua, karena momentumnya itu mestinya kan ini undang-undang kalau mau uji undang-undang ini undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada ini. Kemudian PKPU nomor 9 tahun 2020. Harusnya itu kan 1 tahun yang lalu atau apa itu sudah diajukan. Dari momentum ini yang kemudian banyak orang ke sana. Kemudian yang kedua juga kalau saya lihat Refli Harun maupun Profesor Jainal Arifin Muhtar ya dari Jogja itu mengomentari bahwa ini tidak wajar, tidak masuk akal logika ini dengan menempatkan frasa tentang apa itu. Padahal ini kan persyaratan mesti di awal bukan di akhir. Di antaranya mereka mengatakan begitu. Mereka ahli hukum tata negara dan lebih mengerti lah ininya. Dan termasuk ahli hukum tata negara yang dari Andalas itu. Yang siapa namanya itu? Bukan Saldi. Kalau Saldi kan yang Mahkamah Konstitusi. Ini yang baru lagi ini yang sering tampil itu. Jadi semua hampir kalau kita amati di media itu, semua ahli tata negara menyatakan ini salah. Bahkan ini by order. Nah, selain momentum tadi, jadi seakan-akan ini Kaisang yang mau apalagi ada 1 hari sebelum itu, Dasko 2 foto ini, Dasko di Instagramnya katanya 2 nama ini, walaupun kemudian 1 hari setelah ribut Pak anaknya Sudrajat itu membantah bahwa Pak Prabowo panggil suruh konsentrasi DPR tidak untuk ke DKI gitu loh. Nah, sehingga ada juga yang semangat bahwa ternyata Prabowo lebih ini soal dinasti daripada misalnya Jokowi gitu ininya. Jadi anaknya Pak Jiwandono itu yang tadi Dasko memasangkan ini loh yang akan ditampilkan dan itu Sekjen Gerindra sudah ngomong juga kan bahwa dipersiapkan ke situ. Tetapi kan setelah itu rame-rame ini dia membantah bahwa Prabowo tugaskan dia untuk DPR, konsultasi DPR, tidak di Pilkada DKI. Bahkan dia mengatakan di Pilkada DKI itu Gerindra dan koalisinya sudah menyiapkan orang lain calon gubernur DKI. Bukan Pak Sudrajat punya anak gitu loh. Tetapi kembali ke soal tadi, itu kan kalau saya perhatikan paling tidak Refli Harun, kemudian ahli tata negara dari Andalas itu, kemudian ada Jainal Arifin Muhtar dari itu, semuanya mempersoalkan soal putusan ini.
putusan ini mungkin, tapi kalau kita melihat dari seperti tadi momentumnya dan apa namanya tidak tepat, sehingga semua orang mengarah ke bahwa ini dinasti Pak Jokowi. Termasuk yang MK punya putusan lalu itu sebetulnya momentum juga. Seharusnya itu jangan menjelang itu. 1-2 tahun yang lalu lah, kalau memang walaupun ada rekayasa, ada persiapan ke situ, tapi mestinya kan lebih itu yang membuat ribut. Kalau saya pendapat pribadi ini. Oke. Sebelum ini bisa nggak saya ada? Iya, ini pertanyaan Bapak. Ini Bapak boleh komentar nanti, tapi yang pasti apa namanya? Tadi saya mau ngomong apa? Oke, Pak. Menurut Bapak ya, kayaknya Ustadz Fadli sama Bang Juanda ini punya optimisme ya, dengan keputusan MA itu bukan sesuatu yang krusial lah, cuma momentum ya. Cuma dan itu seperti yang saya bilang tadi ya, juga pernah dikatakan oleh Gibran. Ya kalau rakyat mau pilih silakan, kalau enggak ya silakan. Artinya apa? Pada demokrasi langsung, rakyat langsung memilih, itu sesungguhnya bayi baru lahir pun bisa mencalonkan diri, dan kalau dipilih ya nggak apa-apa gitu. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Kalau menurut Bapak gimana pandangan seperti itu? Oke, momentum memang itu soal langgam politik yang sedang berlaku. Tetapi politik ini kan ada prinsip-prinsip yang tidak boleh menyalahi hukum, dan hukum itu kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Anda tidak akan bisa menemukan bahwa peraturan begini, bahwa usia anak sekolah itu kenapa SD 7 tahun, ada sekitar itu pasti ada pertimbangan psikologisnya, perkembangan psikologi, perkembangan anak segala macam. Tapi tidak ada bahwa dibatasi kalau sudah umur 40 atau 60 tahun dilarang, nggak ada. Dalam jabatan selalu yang dimulai itu adalah syarat pertama, syarat masuk, syarat mau pendaftaran, syarat awal. Sebentar Pak, ini masalah demokrasi. Ini masalah demokrasi langsung, bukan masalah jabatan. Enggak, itu kan ini kan arahnya adalah jabatan politik kan. Saya ingin merunut dulu dari situ. Bahwa hukum itu bukan teknik yang tidak dirumuskan serta-merta secara sendiri. Dia akan memperhatikan, Ada studinya. ya ini masukan dari segala hal, segala lintas. Dan ketika dia bekerja hukum itu ada 3 pandangan, bahwa hukum itu determinan atas politik, atau politik determinan atas hukum. Di negara yang berkembang, yang belum maju, katakanlah, itu hukum itu selalu dikendalikan oleh politik. Karena memang undang-undang itu yang melahirkan lembaga politik, DPR, katakanlah gitu loh. Jadi ya terima saja. Dan kemudian di situ ada mekanisme bahwa produk politik yang berupa undang-undang itu menjadi suatu hukum itu bisa di judicial review, bisa digugat oleh lembaga-lembaga hukum. Untuk peraturan di bawah undang-undang adalah MA. Oke, kita memasuki itu. Jadi saya setuju bahwa momentumnya nggak tepat sehingga menimbulkan gugrak, menimbulkan gejolak. Dan kelihatan sekali di situ, katakanlah tadi dari awal itu, saya pikir memang sudah benar ya bahwa seorang jabatan-jabatan politik itu tidak bisa diberikan pada umur belasan tahun. Dan saya pikir kita perlu nanti DPR juga harus bahwa syarat memilih itu jangan 17, mestinya 21 tahun atau apa. Karena mereka juga nggak ngerti mengenai Pak Ustadz Ferdiarsyah bilang bahwa soal memberikan peluang pada pemuda, pada kalangan muda, bukan karena saya sebagai generasi kolonial yang tua gitu. Meskipun kami lebih leluasa, tidak ada pembatasan. Ketika ada pemilihan RT itu ada panitia di RT ini contoh kecil. Selain ditetapkan oleh peraturan gubernur itu minimal umur 21 tahun, itu nggak ada umur sekian nggak boleh, umur 60 setua-tuanya paling tua nggak ada. Ketika ada RT bahwa paling tua 60 tahun, kamu udah melanggar. Banyak sekarang orang produktif, gitu.
masih bisa kemana-mana itu umurnya 60 tahun. Jepang itu 80 tahun bisa masih kemana-mana. Artinya secara itu menjadi semacam konvensi bahwa pembatasan tertua itu tidak ada. Tetapi kalau pembatasan muda ada. Karena muda ini kan ada suatu periodisasi bahwa ada bilang hidup itu dimulai 40 tahun. Ya, ketika saya pernah di RKU sebuah partai, kata Rahman lah ya, Pak Amin bilang, saya lihat daftarnya ini, semua hampir umurnya 40 sekian, hampir tidak ada yang lebih dari umur. Dominan 80%, memang hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Gitu. Nah, oleh karena itu, memang di situ adalah, katanya Kiai Haji Wahid Hasyim, umur belum ada 30 itu. Ya, Soekarno udah 41 tahun ketika merdeka. Iya, prosesnya. Tetapi ini sudah diangkat oleh pemerintah bala tentara Jepang, kamu nyusun undang-undang. Ya. Itu kan jabatan. Itu Soekarno udah 41 tahun. 40 tahun lah. Salim tadi 60 tahun. Kemudian ada Wahid Hasyim, bahkan yang termuda itu tentara dari Madura, Kavi namanya. 23 tahun. Itu anggota BPU, supaya Madura ada wakilnya. Gitu. Karena kan seluruh pulau kan harus ada. Tetapi dalam dinamika itu akhirnya yang paling menang itu ternyata suku Minang. Ya. Karena dari 9 founding father itu 3-3-nya 30%. Orang Minang itu nggak ada 3 juta. Sampai sekarang pun tidak ada 3%. 3% maksud saya. Nggak ada, nggak lebih dari itu. Tetapi dia menempatkan Yamin, dia menempatkan Agus Salim, dia menempatkan Hatta. 33,3%. Itu soal dinamika. Gitu. Soal Agus dan yang umur 23 itu, Wahid Hasyim juga nggak kalah ngotot. Ternyata ya bisa gitu loh. Nah, jadi jabatan politik memang mungkin berbeda dengan jabatan-jabatan profesional tertentu atau pendidikan. Ada pembatasan-batasan seperti kalau berhenti iya itu ada pembatasannya. Yang tua loh ya, bagi yang tua itu jangan terus-terusan. Tapi untuk memulai itu nggak ada yang tua itu dilarang gitu. Oke. Jadi sekarang kesimpulannya bahwa hukum kita masih di bawah ketiak politik. Ya itu aja. Ada komentar Ustaz Fadli? Saya sih sepakat juga. Memang bukan hanya sekedar momentum ya. Tapi juga soal yang lain-lainnya, etika dan yang kepentingan dan lain-lainnya juga harus menjadi pertimbangan. Bahwa kalau memang mau dirubah, tentu harus melewati tahapan-tahapan yang semestinya gitu. Tadi ada naskah akademisnya, kemudian daftar isian masalahnya, kemudian yang lain-lainnya ya, yang akhirnya terbentuk undang-undang itu memang paripurna gitu. Kalau tiba-tiba berubah, nanti yang lainnya juga akan begitu, akan mengacaukan semuanya gitu ya. Berubah ini, berubah itu, berubah ini gitu. Memang ini akhirnya akan tidak menarik buat hukum di Indonesia ini. Hukum Indonesia ini tergantung kepada kepentingan penguasa, kepada selera penguasa, ya, pada taste-nya penguasa, sehingga ya semuanya dapat berubah setiap saat gitu. Nah ini jadi tidak menarik. Tapi satu sisi lagi memberi peluang kepada yang muda itu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau istri muda gimana Pak? itu memberi peluang tergantung istri peluang. Itu tapi kan juga izinnya bukan istri toh, harusnya pengadilan agama. Iya. Tapi mana ada sekarang orang pada izin minta izin ke pengadilan agama. Iya. Kalau perlu cap jempol istrinya aja itu palsu. Tapi Pak, istri muda itu lama-lama tua juga. Sepandai-pandai menyimpan istri muda akhirnya tua juga ya. Oke, Bang Juanda. Iya, saya tambahkan sedikit sekadar selingan aja Bang ya, bukan membantah Bang atau apa. Sama sih ingat betul yang muda itu oke, tetapi bagi saya tetap ada prasyarat-prasyarat yang seperti saya bilang tadi, bahwa harus dilihat kualifikasi apa kualitasnya, mungkin juga pengalaman pernah apa gitu ininya. Itu kita tidak batasi. Saya cuma tambahkan soal
Saya tahu pada tahun 2005 itu waktu itu kan ada tren tuh Presiden Amerika Clinton muda gitu ya, nah, kemudian ditambah Obama, kemudian Tony Blair di Perdana Menteri Inggris kan muda tuh. Ada satu pemimpin sama ingat Georgia itu presiden terpilihnya Michael Saakashvili itu 25 tahun dan ketua DPR-nya 30 tahun. Itu tapi zaman itu, tapi tentunya ini mantan menteri, kalau yang presiden terpilih itu mantan menteri hukum juga, doktornya, pendidikannya bagus apa semua. Tentunya kita tidak boleh muda, tetapi tidak boleh mengabaikan hal-hal yang begitu. Satu, yang kedua nah kita kita nanti buktikan ini apakah Kaisang ini calon gubernur DKI atau wakil gubernur DKI atau di mana lah atau tidak. Kalau itu ternyata di kemudian hari calon, maka sudah opini hari ini yang banyak opini mengarah bahwa itu semacam by order dari kekuasaan itu terlihat. Dan di sini sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah terlalu sampai gitu loh dalam merawat mencoba untuk menciptakan dinasti, padahal soal politik dinasti kan kita dulu kan kita lawan habis-habisan waktu era reformasi kan, karena kita anggap Pak Harto melakukan dinasti politik, padahal dari dinasti politik Pak Harto kan pernah lakukan kan, tidak pernah di dalam ininya, justru aja di bisnis lah, tetapi untuk di politik kan nyaris, dan terakhir baru Batu Tutu aja itu kan menteri seperti yang di ininya, jadi tidak pernah, termasuk Bung Karno. Dan Pak Jokowi ini menciptakan presiden yang buruk lah. Jadi dia menginginkan sesuatu untuk anaknya, aturannya dirubah, di ini, dan itu sangat bagus dalam konteks bernegara. Terima kasih, itu saja. Bang Juanda, Ustadz Fadli dan Bapak Joko Sumbono. Hukum tanpa etika, maka yang terjadi adalah sesuai dengan selera penguasa. Banyak tokoh-tokoh muda terdahulu yang memimpin negeri ini, tetapi mereka sangat mengedepankan etika. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.